صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مرتلا تلا القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن سبايا hafal Al-Quran nilai-nilai nya diamalkan siapa yang hafal Al-Quran nilai-nilai nya diamalkan orang tuanya disematkan mahkota intan berkilauan orang tuanya disematkan mahkota intan berkilauan صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن banyak baca Al-Quran kitab suci yang dimuliakan perbanyak baca Al-Quran kitab suci yang dimuliakan mohon pada Allah Maha Rahman agar dapat syafaat Al-Quran mohon pada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin, para tetamu-tetamu Allah, bersyukur kita di cuaca yang dingin, hujan turun gerimis, kita dengan ikhlas meninggalkan nikmatnya tempat tidur. Kita berusaha mandi dan membersihkan diri, lalu kita melangkah ke masjid rumah Allah ini dalam rangka kita memenuhi undangan Allah. Kita insya Allah mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba pilihan Allah. Karena ketika kaki kiri kita tadi melangkah, malaikat berdoa, ya Allah, ampuni dosa hambaku. Ketika kaki kiri kita melangkah tadi, malaikat berdoa, ya Allah, angkat derajatnya. Ini yang berdoa malaikat, Bapak-bapak. Kalau saya istajib, berdoa mungkin kabul, mungkin tidak. Tapi kalau malaikat yang berdoa, ya Allah, ampuni orang-orang yang melangkah menuju rumah Allah, angkat derajat mereka, ya Allah. Insya Allah kita dapat. Apalagi godaannya cukup berat pagi ini. Namun kalau kita ketahui dengan sholat subuh ini, dunia berserta isinya kita kuasai. Sedangkan sunat fajar 2 rakaat saja lebih utama, sembahyang sunatnya saja lebih utama dari dunia berserta isinya. Bayangkan sholat wajibnya, Masya Allah. Dan dalam Al-Quran diterangkan, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan-bacaan di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Oleh sebab itu saya doakan diri saya, bapak-bapak sekalian, semoga di sisa-sisa umur ini kita diberi kemudahan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan iman untuk menghadiri sholat berjamaah. Selawat dan salam sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita masuk orang yang beriman. Berselawatlah kamu ke atas Nabi dan berilah penghormatan dengan penghormatan yang sempurna, dengan penghormatan yang baik. Perintah berselawat itu khusus untuk orang beriman, Pak. Namun pada perjumpaan kita kali ini juga saya akan mengingatkan diri saya dan saudara-saudaraku sekalian. Selawat di situ bukan hanya berhenti sampai diucapkan di mulut, tapi hendaklah kita buktikan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Sebab jangan sampai kita menghayal
mengharap ingin mendapat syafaat, tetapi perbuatan kita, mulut kita berselawat, tapi perbuatan kita mengecewakan Nabi. Perbuatan umatnya sangat menyakiti hati Nabi. Kenapa? Sebab baik dan buruknya perilaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan terikut nama baik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam yang berpecah belah, umat Islam yang pemarah, umat Islam yang berdakwah dengan marah-marah, ya? Seolah-olah surga itu punya kelompok mereka sendiri, yang gak ikut kelompok mereka masuk neraka. Rasulullah berdakwah dengan bil hikmah, dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan wajah yang indah dan ceria, bukan berdakwah dengan muka sangar. Rasulullah kecewa, ya Allah, kok umatku begini, aku tidak mengajarkan begitu. Sebab apa? Kalau kita ingat, pertama kali Rasulullah SAW mendapat SK, surat keputusan, dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Apa yang beliau ucapkan dari lidah beliau yang mulia itu? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus bukan untuk menghafalkan Quran 30 juz, bukan untuk bertengkar soal hadis ini sahih atau tidak, bukan saling ingin membid'ah-bid'ahkan, tidak, bukan untuk sholat ribuan rakaat, tidak. Untuk apa? Utammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak. Jadi saudara-saudaraku sekalian, semua amal-amal ibadah kita yang berupa ritual, memang kita harus ikut aturan syariat, kita harus ikut aturan fikih, tapi tidak sampai berhenti di situ saja. Dia akan diminta buktinya, dia akan diminta pertanggungjawabnya, mana buahnya, akhlaknya bagaimana. Saya tahun 85 sudah di Batam, kemudian saya sekarang bertugas di Singapura sudah 35 tahun. Dulu saya kalau nyetir mobil di sini, ya Allah, ya, keadaan mayoritas umat Islam, Pak, ya, umat Islam, akhlak di jalan raya saja sangat memprihatinkan. Dengan mata yang melotot, dengan mata yang sangar, ya, tidak mengikuti peraturan lalu lintas, ya. Maaf ya, kadang-kadang sampai naik motor pakai sorban pula itu, ya. Merusak citra Islam. Rasulullah kecewa, ya Allah, umatku kok macam itu. Sementara kita mengucap selawat dengan berbagai-bagai lagu, ya. Ini contoh kecil, Pak, ya. Di jalan raya saja seolah-olah zalim, dia nggak peduli, yang penting dia, ya. Nanti kalau kecelakaan dia udah salah, nggak mau ngaku salah pula, ngaku benar pula. Apakah itu Islam? Apakah itu Islam? Maaf Bapak sekalian, untuk menata iman, untuk menata takwa, bukan di masjid ini, Pak, bukan sekarang, bukan di hamparan sejadah, tapi iman kita, takwa kita, akhlak kita akan dilihat setelah kita keluar dari masjid ini. Bagaimana akhlak kita dengan istri kita, bagaimana akhlak kita dengan besan kita misalnya, bagaimana akhlak kita dengan anak kita, bagaimana akhlak kita dengan mertua kita, bagaimana akhlak kita dengan tetangga kita. Promosikanlah Islam yang indah. Jangan sampai, oh ini ya cara orang Islam, oh ini ya umat Muhammad, ya, gara-gara berbeda pahaman saja, ya, pecah belah kita, ya, pecah. Masjid monyok lebaran satu tandingan, ya. Saya jadi imam tadi agak sedikit. Pak Ibu sekalian, dari berwuduk saja kita itu ritual syariat, belum. Buktikan buah didikan wudukmu itu. Apa dia? An-nazafatu minal iman.
Kebersihan itu citra orang yang beriman. Tapi yang kita bahas wudhu ini apa? Airnya mustakmal apa enggak, sentuh kulit batal apa enggak, ya tak? Sudah itu apa namanya? Ada yang istilahnya di sini gini-gini, ada yang diusap, ribut itu. Saling mengklaim pendapat yang benar. Padahal inti dari berwudhu tadi, citra orang beriman, rumah bersih, jalan bersih, halaman bersih, kantor bersih, dapur bersih. Justru, maaf ya, saya juga sudah bukan di Singapura saja, saya ke negara-negara lain yang minoritas, yang sedikit umat Islamnya, jujur saja, bersih jalan rayanya, bersih kantornya. Sementara yang mayoritas umat Islam, Masya Allah. Padahal itu ajaran kita. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ada yang menerjemahkan kebersihan itu citra orang yang beriman. Artinya maaf Pak ya, kalau kita selekeh, berantakan, kotor, ya iman kita perlu dicek lagi Pak. Jadi orang beriman itu bukan menghafalkan rukun iman yang 6 saja, ya. Buktikan. Kemudian akhlak orang yang berwudu, dia tidak egois. Kenapa? Air yang mengalir di kamar mandi rumahnya itu jasa orang lain yang menjernihkan yang air yang mutlak, yang kotor menjadi bersih lewat sarjana-sarjana kimia. Yang jujur saja, sedikit yang muslim Pak. Kemudian dari sumber air ke kamar mandi kita mengalir lewat pipa, lewat paralon. Kita berhutang budi dengan insinyur industri yang membuat pipa dan paralon. Ini nggak terpikirkan oleh kita. Yang kita pikirkan kafir, ya. Padahal kita menikmati juga jasa mereka untuk kesempurnaan ibadah kita. Ini mikrofon, sejadah tempat kita sujud, bahkan kita pergi haji dan umrah sekalipun, semua produk-produk mereka yang kita cap kafir masuk neraka. Dan maaf ya, ini baju ini jasa mereka, ini asalnya dari kapas. Berpikir bagaimana tanah yang cocok untuk tanaman kapas, bagaimana kapas ini supaya dapat tumbuh dengan subur. Begitu panen kapas, putar lagi berpikir wala tafakkaru, bagaimana kapas ini dapat dipintal menjadi benang. Jadi benang, berpikir lagi buat pabrik, untuk pabrik kain. Sudah jadi pabrik kain, terus inilah yang kita pakai sarung untuk sholat, kan? Kain kafan untuk membungkus mayat pun kita belum siap untuk pabriknya. Nah oleh sebab itu banyaklah Pak ya, kalau kita akhlak kita harus, maknanya kesempurnaan kita beribadah harus ditunjukkan dalam akhlak kita. Berhablum minan nas, kita saling menciptakan suasana hidup damai, ya. Barulah bumi ini akan makmur. Karena malaikat pernah komplain dengan Allah ketika akan menciptakan anak Adam. Untuk apa kau ciptakan anak Adam manusia? Bukankah mereka nanti akan saling berperang, bertumpahan darah? Tetapi Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kadang-kadang kita di masjid macam orang warak betul, tapi begitu di kantor masih berani dia menipu negara, menipu rakyat untuk korupsi. Ketika dia di masjid, di pengajian rame, apa yang diceramahkan bagus, lucu, ya. Yang dicarikan penceramah lucu Pak, betul, yang lucu ya itu, ya. Tapi nggak ada perubahan. Kita akan dituntut perubahan perilaku kita. Kalau pengajian ibu-ibu, wirid ibu-ibu itu Masya Allah setiap minggu ramai, sampai punya seragam 7 macam ya. Tapi nggak ada perubahan. Istri tetap jahat sama suami, jahat sama tetangga. Di mana buah ini? Sementara umur kita semakin hampir, semakin dekat, pertanggung jawab semakin segera akan diminta. Aduh,
Pak Ustadz, pagi-pagi gini kok kayak marah ya? Bukan marah, cuman ngomel gini. Keprihatinan kita tentang keadaan umat Islam. Jadi saudara-saudaraku sekalian, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita sudah berikrar hanya Allah yang maha besar, tapi dalam kenyataannya apa? Takabur yang dihidupkan, yang disuburkan, sombong. Padahal ketika kita takbir dalam sholat sudah bersumpah dan berjanji, Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, maha akbar. Tetapi maka orang yang ngaku seorang besar, orang pangkat, orang hebat, kementus, apa ya, kementus Ustaz, kemelinti, kemede, petentang, action, ya, dibantah oleh Tuan Bilal setiap waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Ini satu lagi panggilan azan, santai aja. Coba kalau panggilan handphone bunyi, kita sedang di kamar mandi, pakai anduk pula tuh, bunyi handphone, mana duluan kita memenuhi undangan ahya Allah sholah wal falak, atau memanggil panggilan tutati itu panggilan telepon, mana duluan? Nah, syirik itu. Kita mengajukan orang syirik, tapi syirik yang kita buat, kita lebih mengutamakan undangan handphone, telepon daripada undangan Allah. Enak kita ngucap syirik, akidahnya rusak, tapi perbuatan dia sendiri-sendiri banyak yang kadang-kadang nggak sadar dia sudah terperangkap dalam kesyirikan. Pak Ustadz, jangan keras-keras lah, haluskan sedikit. Maaf, saya bukan orang halus Pak ya. Jadi apa artinya ini? Allahu Akbar itu janji sumpah yang akan diminta. Buktikan engkau telah membesarkanku, buktikan juga perilakumu. Kemudian kita membaca doa iftitah lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi benarkah ini kita sumpah ini sesuai dengan ucapan kita dalam perbuatan? Sesungguhnya hidupku, ibadahku, hidupku, matiku, ya, semata-mata untuk Allah. Tapi kan kita tidak, hidupku untuk pangkat, hidupku untuk dipilih menjadi apa? Jadi apa? Bupati. Ya. Padahal untuk Allah. Ketika dia mendapat jabatan itu, hati-hati. Akan diminta pertanggungjawaban Pak. Kalau kita di mahkamah pengadilan dunia ini, kita masih bisa bayar pengacara. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang aturannya dia masuk penjara, nggak jadi masuk penjara. Masuk penjara pun nyogok sana, nyogok sini, dalam macam hotel. Apakah lupa nanti akan menghadap nanti di pengadilan mahkamah Allah yang maha adil? Di situ al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa Pak? Yasin ayat berapa? Jangan banyak tanya Pak Ustaz, pokoknya Yasin gitu. Pada suatu hari akan dikunci mulutmu, yang akan berbicara tangan-tanganmu, anggota tubuhmu, yang akan menjadi saksi apa yang telah kamu laksanakan, perbuat semasa hidup di dunia, yang kamu dustakan, yang gak percaya. Maaf Pak, tangan ini bisa ngomong loh, percaya nggak? Ya? Ustaz Sajid, paham nggak? Apa artinya? Apa? Air ini ya, Ustaz Andi, paham nggak?
Paham nggak? Paham nggak? Apa? Nah, artinya tangan ini bisa berkomunikasi untuk meyakinkan ayat Quran tadi yang akan berbicara anggota tubuhmu. Ya? Makan. Paham nggak? Apa? Ngejek. Ya, jadi dapat berkomunikasi. Kalau di sini ada petugas kriminal, polisi yang penyidik, mulutnya ngaku dia tidak melakukan pembunuhan, dia tidak melakukan kriminal, tapi lihat cop jarinya, dia tidak dapat menolak. Ini baru di dunia loh Pak, bahwa anggota tubuh kita bisa berbicara, apalagi di hadapan Allah kelak. Kalau sekarang memang enak, apa salah saya? Selalu gitu kan, kalau orang ada kasus selalu, apa salah saya? Mulutnya ngomong ya. Ini ajaran Islam loh Pak ya. Mari semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawab. Hidupku, ibadahku, sholatku. Inna sholati, sesungguhnya sholatku untuk Allah. Tapi apa yang kita minta? Sholat minta rezeki, ya. Sholat minta naik pangkat. Sholat untuk apa? Karena cintanya ditolak, kan gitu baru sholat ya. Karena sholat untuk Allah. Dipecat jadi imam, jadi Bilal, langsung ngambek, nggak datang lagi masjid. Ada nggak gitu imam dua mil kayak gitu? Nggak ada. Di sana ada, di sini insya Allah sama. Jadi itu bukan untuk Allah lagi. Kalau untuk Allah, saya pernah Pak ngalami. Saya jadi imam, saya didik anak didik saya. Kemudian saya nggak dipakai lagi di situ. Saya jadi makmum. Yang kadang anak didik saya itu pun dia lihat saya gurunya, dia lihat saya, tapi pura-pura nggak lihat, takut dirampas tempat imam ini ya. Jadi sholatnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah ya. Lihatlah, ada kan imam itu, saya kalau jadi imam, saya lihat ini ada tamu, saya tawarkan dia biar saya, karena ikhlas. Paling tidak kita Ustaz, paling tidak kita mengambil perbandingan, oh begini caranya. Atau mungkin kita ada yang belum, nah ketika itu dapat inspirasi, pencerahan ya? Bukan kayak, karena ada itu sambil istamu nggak sengau pun sengau kan, istamu ya, niru Sudais sambil dijepit ini. Dia sudah tahu nih di belakang ini ada orang yang lebih layak dari dia, dia pura-pura nggak lihat, takut nanti nggak ditawarin. Bagaimana kita juga kalau ditawarin Ustaz, kalau jadi imam, dia lihat dia menawarkan itu ikhlas atau hanya basa-basi, jangan langsung nyelonong dung gitu ya. Tapi kalau Ustaz Tajib tadi memang ikhlas, bukan sembuhin saja dari minggu kemarin dan urus saya jadi imam di sini. Ingat itu dimintakan inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngomong tak sampean, kata Allah. Ini buktinya, mana buktinya? Belum lagi ucapan Al-Fatihah Pak. Ya Allah, kita ribut, makhrajnya nggak kena, tajwidnya nggak tepat ya. Tapi kita lupa, mana buktikan janjimu dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Tapi selepas kita selesai baca surah Al-Fatihah, haus pujian, haus sanjungan, cari popularitas. Padahal yang berhak mendapat sanjungan itu Allah. Nggak konsekuen lagi. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah, maha penyayang. Begitu selesai sholat, sifat bengis jalan terus, sifat penipu jalan terus, sifat pembohong jalan terus, zalim jalan terus. Nggak ada Rahman dan Rahimnya. Mana bukti Rahman dan Rahimnya? Maka maaf Pak ya,
dalam ayat itu kan ada kalimat fawailun lil musallin, neraka wail, kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Apa dia? Fawailun lil musallin alladzina hum salatihim sahun, mereka yang menunaikan sholat tapi lalai. Lalai di sini bukan lompat-lompat, nggak tepat waktu, bukan. Lalai menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh, lepas kamu sholat segera bertebaran di muka bumi. Tapi ingat, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebaran mencari karunia Allah, tapi dengan syarat wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ingat, ketika kamu lepas salat bertebaran di muka bumi, ketika kamu mencari karunia Allah di pasar, di kantor, di pabrik, di mana saja, di jalan raya, fazkurullah zikran katsira, jangan lupakan Allah, ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Agar apa? La'allakum tuflihun, dapat kemenangan. Tapi kan kita merasa adanya Allah waktu di masjid, waktu duduk di sejadah. Tapi begitu sejadah dilipat keluar dari masjid, seakan-akan Allah sudah tidak ada. Baik Pak, yang saya sampaikan ini paham nggak? Bahasa saya paham? Paham ya? Kalau nggak paham mau saya rubah bahasa Inggris Pak. Ini ketawa ini paham apa ngaku? Dalam surat Al-Fatihah itu diminta pertanggungan jawab Pak, buktikan. Contoh lah Pak ya, anak kita, ayah, abah, bapak, saya sayang sama bapak, saya kasih sayang sama bapak, kata anak kita, ya. Apa cukup dengan omongan begitu? Tentu kita sebagai orang tua ingin minta bukti, mana omonganmu yang kamu cinta kasih sayang sama aku bapakmu. Betul. Begitu dengan Allah. Jadi saya pun maaf ya, emangnya ajaran Islam itu sampai cuma amalan di mulut saja Pak? Bakal dapat syafaat cuma berarti di mulut, bakal dapat ampunan Allah cuma di mulut, akan bakal surga cuma di mulut? No, tidak. Akhlak, buktikan. Kemudian baca ayat surah Al-Fatihah, itu lihat keadaan. Kalau misalnya ini orang-orang yang imannya sudah lumayan, dia ingin lebih khusyuk, lebih bagus, ya panjang sedikit nggak apa. Tapi kalau ada yang sudah usia lanjut ataupun sudah, ya pendekkan. Tapi jangan pendek Ustaz, jangan pula besok subuh saya kuliah subuh pagi ini suruh pendekkan, besok subuh baca qul huwallahu ahad bagi 2. Rakaat pertama qul huwallahu ahad Allahus samad Allahu akbar. Rakaat kedua lam yalid wa lam yulad. Imam kayak gini dipuji, wah ini hebat, tahu sikon gitu ya. Tapi kalau imamnya yang panjang, tapi maaf, bacaan panjang dan pendek itu tergantung. Kalau saya sekali baca yang paling pendek, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau beliau baca macam qari di dalam imam, ya lama. Inna a'tainakal kautsar. Kesuai. Tapi walaupun kita baca ayat dan surat yang panjang, kalau murattal cepat nggak terasa. Ya, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idhin khashi'atun 'aminatun nasibah tasla naran hamiyatan, dan seterusnya. Ya tak? Tapi kalau baca wal asri, apa lagi itu baca Quran? Maaf ya, entah dari mana itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudahlah bukan di masjid, pengajian di dalam rumah, RSS,
Dia suruh baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ada kan gitu ya? Orang pada kaget. Ini sengaja saya kerasin biar hidup. Dari mana ini menyebut asma Allah dengan menengking, menjerit-jerit gini? Bayangin kalau Islam ternyata tersinggung. Ini Allah Rahman dan Rahim. Ada yang kaget ya tadi. Kan sering kan kita lihat kori-kori yang begitu kan? Banyak Pak yang patut, yang salah kaprah kata orang Jawa, yang patut harus kita analisa kembali. Baiklah, dalam awal perjumpaan ini masih bisa diteruskan sedikit lagi Pak. Hah? 1 jam boleh? Saya yang pingsan lah. Jadi saya dengan Ustaz Istajib, Ustaz Andi buka yayasan kecil-kecilan. Mohon doanya Pak ya. Jadi salam perkenalan kita demi cinta dan kasih sayang. Jadi apa namanya itu, kita tentang akhlak tadi sampai di akhir sholat. Ini banyak kali saya sampaikan di mana-mana saya ceramah. Sampai Ustaz Istajib kemarin ngomong itu, saya pun tersinggung juga itu, tapi tersinggung bagus. Enak gini kalau di Batam ini katanya, karena banyak masjid, satu modal juga bisa dibawa kemana-mana ceramahnya ya. Jadi yang kalimat salam di dalam sholat ini selalu saya ulang-ulang Pak. Ini juga sumpah dan ikrar janji kita yang akan diminta buktikan ya Allah, akan minta bukti, minta tanggung jawab ucapan ketika mengucap salam. Pernah kan lihat Indonesian Lawyers Club tuh? Habis maki sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimat salam ini sudah disalahfungsikan. Berkalimat salam itu doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kamu. Warahmatullah, kasih sayang Allah untuk kamu. Wabarakatuh, semoga berkat Allah untuk kamu. Ketika kita sholat, kita tolehkan ke kanan, tolehkan ke kiri. Bahwa apa? Selesai kita sholat, kita harus menjadi hamba Allah yang penebar keselamatan, penebar kasih sayang, penebar berkat. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang belum lagi selesai sholat itu, baru mau baris saja sudah pelotot-pelototannya, karena betis kanan dengan betis kiri nggak kena. Oh ya, sudah pelotot-pelotot, macam-macam. Belum sudah bertengkar itu. Padahal ya, kadang ditarik saya. Oh gitu ya. Maaf lagi kadang-kadang sampai gini gangkang, sampai kayak apa berdirinya dia demonstration, dia ingin tunjukkan kita ini aneh, kita ini iman kita nggak perlu kita pamerkan Pak. Yang lucu lagi kalau melihat orang nggak sholat langsung kita sinis, langsung kita marah. Apa urusannya? Itu urusan individu kok. Paling tanggung jawab kita dengan lemah lembut, ingatkan kok belum sholat. Ini enggak langsung nggak sembahyang gue, nggak sholat gue, kayak sholatnya sendiri sudah hebat ya. Ingat ya, terserah mau bahasa Arab apa Ustaz. Dalam hadis istamu, luruskan sapu yang saya katakan tadi, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan sapu. Wah, tarik apa betis kena betis. Kenapa? Nanti setan akan lalu lalang. Ya, gitu Ustaz ya. Emangnya setan goblok apa? Dia kalau nggak bisa lalu lalang, dia lompat kok dari kepala. Gitu. Maknanya lurus ini Pak, nanti setelah sholat bawa sifat lurus, jujur di kantor, jujur di pasar, jujur di jalan raya, akhlak. Kemudian rapat, bersatu, jangan berpecah belah. Ini rapat, tapi Masya Allah lihat kita umat Islam, pecah, bukan pecah lagi, belah. Nah oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, ibadah sholat saja banyak yang akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang menjadi ucapan, apa yang menjadi gerak-gerik kita, macam sujud. Sujud ini, mesti anggota
Sujud mesti sujud, kena sujud semua. Kalau ada rambut sini nggak sah. Padahal sujud itu membuahkan tawadhu. Hasil dia sujud, dia rendah hati, tawadhu. Tawadhu ini apa? Salah kaprah lagi Pak. Tawadhu ini konon kalau ngomong pelan, ya, sampai nunduk, ya. Tapi hati busuk. Tawadhu itu orang yang siap menerima kebenaran, walaupun datangnya dari murid kita, walaupun datang dari orang yang tidak sekolah, yang nggak ada titel, tapi benar menurut hati nurani, benar menurut dalil. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Lawan tawadhu takabur. Nah itu tadi takabur tadi. Orang yang takabur, dia tidak mau menerima kebenaran, walaupun datang dari, mungkin dari istri kita, Mas, nggak ngono, sakjane mesti ngene, ya misalnya kan ya. Hati nurani kita, oh iya benar ini, pendapat istri kita benar. Nah ini orang tawadhu. Oke Nduk, apa? Diajeng, pendapatmu benar, Mas ikut. Ini tawadhu. Tapi mentang-mentang suami, apa kau ngerti apa, ya? Ya, ngono Ustaz. Baru lucu. Jadi mungkin kebenaran itu datang dari murid kita, mungkin kebenaran itu datang dari orang yang lebih miskin dari kita. Sami'na. Nah ini orang tawadhu, bukan jalannya lemes-lemes. Ya. Ini bukan tawadhu, ini kurang vitamin, belum sarapan namanya. Ngomong keras berapi-api gini bukan kasar, demi supaya serius mana yang penting harus kita sampaikan pada audien kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian, insya Allah lah ya, saya akan banyak aktif di Batam, apalagi kalau sudah normal nanti. Nah jadi mohon doanya, dan semoga COVID ini juga semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Pak, saya di mana masjid, saya dari zaman dulu sampai Batu Besar, Batu Merah dulu ya, itu Al-Barkah, saya bertugas isi kelas kelas harian mingguan di Petusyakur, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Jakarta, di Bandung. Saya selalu di mana masjid yang saya masuki, di mana masjid yang tempat saya ceramah, saya berdoa, ya Allah, sejahterakanlah jamaah masjid Baitus Salam. Beri mereka kekuatan dan jadi hubungan kita nggak sampai di sini Pak. Sampai nanti saya pulang, itu hubungan kita tetap terjalin lewat doa yang tidak diketahui. Dan alhamdulillah saya merasakan berkah. Ya. Nah salah satu paling kecil tanggung jawab moral kita doakan, saling doakan. Bahkan di hari kiamat nanti kita kaget, kita mendapat doa dari saudara kita yang kita tidak pernah tahu bahwa dia selama di dunia mendoakan kita. Saya cukupkan sampai di sini dulu Pak ya. Mari kita doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami sangat mengharap ampunan dan kasih sayang-Mu. Kalau kami mengandalkan amal ibadah kami ya Allah, sungguh jauh tertinggal dari umat-umat terdahulu. Sementara ya Allah, kami sadar atau tidak sadar, di dalam kami meniti hidup ini bergelumang dengan dosa dan maksiat. Namun Engkau berjanji, Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampuni dan kasih sayangilah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami juga berhutang budi dan sangat besar jasa orang tua kami, ayah dan ibu kami di pagi subuh yang penuh berkah di dalam Masjid Baitus Salam ini ya Allah.
sampaikan doa kami kepadamu ya Allah untuk memohon ampunan kepada ayah dan ibu kami, ampunan kepada kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kewajiban kami menunaikan salat subuh pada pagi ini telah kami laksanakan. Tiada daya dan upaya kami ya Allah kecuali dengan pertolongan-Mu yang maha agung. Maka terimalah ibadah salat subuh kami pagi ini. Selesai kami menunaikan salat subuh ya Allah, kami mendengarkan tazkirah, kuliah subuh, kajian subuh. Tambahlah ilmu kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Kemudian ilmu yang kami dapatkan, tolong kami ya Allah untuk dapat mengamalkan dalam kehidupan kami. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Tuhan kami, perindahkanlah akhlak kami ya Allah, karena kami ingin membuktikan bahwa Engkau ridha kepada kami. Indahkan akhlak kami ya Allah, karena kami juga ingin tidak mengecewakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam firman-Mu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri junjungan kami Rasulullah terdapat suri tauladan. Ya Allah, mudah-mudahan kami sebatas kemampuan kami dapat memetik suri tauladan sehingga tercermin dalam akhlak-akhlak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah salatullah satu kali lagi. Salat tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya
اللهم صل وسلم وبارك عليه